Salam olahraga Jaya. masih dari Nusa Dua Bali, di mana saat ini kami bertiga ada di event sport Industry Industry Exhibition ya. Kemenpora RI. Oke, nah di sini saya sudah bersama dengan Pak Paiman Siap. yang tadi pagi sudah membuka, dan dengan Mbak Lia. Oke, nah ini ada beberapa produk sobat sportif. Jadi artinya memang event ini adalah menampilkan berbagai produk yang berhubungan dengan keolahragaan. Ya. Jadi nanti mungkin kita akan dengarkan sedikit nih. Nah Ya. kebetulan di sini juga ada pelaku usahanya juga, Mbak Lia, dan mungkin Pak Paiman bisa memberikan gambaran atau Ya. sepintas, gitu, Pak. Baik, Silakan, terima kasih Pak Paiman. Mas Haryanto. Ya. Baik, Sobat Pora. Pora itu pemuda dan olahraga di seluruh Indonesia dimanapun berada. Sedikit barangkali pertama saya perkenalkan di paling tengah. Ini adalah wanita tercantik dari Bali. Mungkin nanti mohon perkenalkan lebih detailnya, tapi barangkali sebagai gambaran saya kenal beliau ini. Beliau yang luar biasa. Ini salah satu mentor atau pembina UMKM yang ada di wilayah Bali, dan saya diperkenalkan ini dari Ibu Dayu yang sebelumnya sudah kenal dekat dengan kami. Ibu Dayu itu dari Jepun, panahan tradisional dari Bali yang tadi sudah promosikan juga. Jadi artinya terima kasih saya sampaikan dan apresiasi sekali dengan Mbak Lia yang kebetulan memang beliau tidak hanya merupakan mentor atau pembina-pembina UMKM di Bali, namun demikian beliau ini juga salah satu narasumber, motivator, dan juga di bidang ekspor dari para UKM di Indonesia, terkhusus di Bali. Ini beliau lah pakarnya. Jadi mungkin lebih detailnya saya akan persilahkan, nanti juga akan menjelaskan berikut barang-barang yang dipajang, dan ini salah satu kita ambil contoh yang dari stand-stand mereka pajang gitu ya. Untuk itu kepada Mbak Lia tolong perkenalkan diri dulu, kemudian nanti Pak Haryanto untuk memandu bagaimana mempromosikan barang-barang yang sudah disediakan di depan ini satu persatu barangkali. Kemudian juga saya nggak ngerti ini piala ternyata luar biasa, nanti akan dijelaskan detailnya, bukan lagi dari Mika atau dan lain-lain, tapi terkhusus dari Bali ini temuan yang kemudian perlu dipromosikan barangkali. Untuk itu ke Mas Haryanto saya berikan ke Mbak Lia dulu barangkali ya. Oke, untuk memperkenalkan. Terima kasih Mbak Lia. Tadi Pak Paiman sudah menyampaikan bahwa Mbak Lia ini memang menjadi koordinator UMKM ya, dan juga membantu para UMKM untuk UMKM bangkit lah, UMKM ya, lebih maju. Nah mungkin Mbak Lia bisa sharing di sini. Kebetulan sobat sportif, sobat Pora ya, semua akan mendengarkan atau mungkin akan menjadi inspirasi. Betul. Buat semua. Silakan. Oke. Sebelumnya Om Swastiastu dari Bali, selamat sore. Terima kasih kepada Kemenpora, pada Pak Haryanto yang sudah mengundang kami, mengundang saya untuk hadir di sini. Di sini saya kebetulan diberi kesempatan untuk bergabung dan membantu Kemenpora untuk memperkenalkan beberapa produk yang inovatif. Jadi kami memang berusaha mencari bibit-bibit unggulan beserta produk-produk inovatif, karena wilayah kami adalah wilayah untuk ekspor. Jadi kita memang mencari produk-produk yang berhubungan dengan olahraga, tetapi yang bisa kita bawa sampai ke mancanegara, membawa nama Indonesia. Betul Pak ya? Jadi salam olahraganya sampai di internasional tuh. Oke, yang pertama saya mau perkenalkan produk yang paling inovatif menurut saya saat ini adalah solusi sampah pertanian di Indonesia. Jadi kalau sobat-sobat olahraga yang tahu jerami, sampah padi, batang padi itu selama ini kan dibakar atau dibuang ya Pak ya. Nah, ini diolah oleh generasi muda Pak yang untuk mahasiswa, ya. Betul, yang baru lulus tahun 2017. Nah, menemukan ternyata bisa dijadikan piala tropi Pak, seperti ini. Jadi ini seperti kayu. Kalau saudara-saudara sobat olahraga lihat kan seperti kayu, padahal ini bahannya dari jerami. Mbak lihat cara pengolahannya ini
ini kan sudah matang ya dari mungkin ada semacam alat yang untuk kemudian desain ini berupa kayak lilin atau apa ya saya bilang kayaknya. Jadi jerami itu diolah lagi Pak menjadi bubuk. Oh ya, Jadi jerami itu dikeringkan, dijadikan bubuk, kemudian dicampur dengan bahan-bahan tertentu. Nah ini adalah cetakan semua. Nah desain ini adalah dari desainernya dari Bali Sinwood. Jadi pemilik piala-piala trofi ini UKM-nya namanya Bali Sinwood yang terletak ada di Singaraja. Nah, Singaraja itu dari sini sekitar 3 jam Pak. Iya, dari 3 sampai 4 jam kalau dari ya? Nusa Dua. Ya. Jadi generasi muda yang di sana menemukan. Jadi ini mereka mendesain, membuat cetakan, kemudian jerami yang sudah dijadikan bubuk dicampur oleh bahan-bahan tertentu yang akhirnya menjadi sebuah produk seperti ini. Nah, mereka sedang inovasi di mana produk itu juga bisa dipakai tempat alat makan Pak. Nah, dan itu sistemnya adalah organik, sangat aman untuk dipergunakan. Steril ya? Steril. Ini mungkin sebagai solusi daripada kita nebang pohon ya Pak jerami-jerami bahan bakunya sangat mudah didapatkan, dan di mana-mana ada, dan murah Pak. Iya betul, yang kemudian sebenarnya nggak manfaat tapi ternyata manfaatnya luar biasa dan nilainya jualnya pun tinggi gitu ya. Bernilai seni tinggi. Betul. Jadi ini menciptakan lapangan pekerjaan, berdaya inovatif, dan kemudian menjadi solusi daripada kita membuat alam kita habis kayunya, kita membuat tiruannya. Jadi ini namanya adalah wood synthetic. Ada berapa karyawan yang untuk mengerjakan ini Mbak Lia? Mereka ada 10 Pak kira-kira. Kan 10. Bisa melebar lagi kemana-mana untuk merekrut masyarakat yang kemudian belum bekerja, bisa direkrut untuk membuat seperti ini ya Mbak ya. Oke. Nah mungkin pertanyaan daripada Sobat Pora atau Sobat Sportif adalah bagaimana sih kalau mereka pengen membeli? Atau mereka mungkin memesan sesuatu Pak? Betul. Artinya dari beberapa ini berarti kan mereka bisa membuat desain. Betul. Tidak hanya trofi misalnya. Betul. Mungkin dia buat kaligrafi misalnya kan. Nah mungkin jangan hanya bisa memproduksi saja, cuman bagaimana pemasarannya, ngejualnya susah tidak, itu penting ya Pak Haryanto ya. Mbak Lia bisa informasikan mungkin ada alamat Instagramnya betul. Bisa dihubungi atau gimana? Nomor HP-nya kayaknya di HP saya deh. Nanti ada ditayang di bawah ya barangkali ya. Nanti dipajang di paling bawah itu Bali Sinwood namanya. Jadi di YouTube juga ada, di Instagram ada Bali Sinwood. BALI Sinwood. Nanti ada di bawah ya, di bawah. Siap. Sobat Pora dan Sobat Sportif kan sudah biasa nge-browsing nih, bisa dicari di situ. Silahkan menghubungi apa yang tercantum tadi di barisan bawah dan sama Mbak Lia juga. Semakin inovatif sekali. Iya betul. Itu tadi tujuan pertama itu kembali tadi yang sudah saya inginkan juga bahwa kita juga harus kembali ke lingkungan nih, menjaga lingkungan supaya tidak terkotori. Betul. Itu malah ini limbah yang bisa digunakan untuk dijual kembali. Itu artinya kan sudah menjaga lingkungan. Dapat cuan lagi kan. Betul. Dan kemudian merekrut masyarakat sekitar untuk kemudian yang pengangguran bisa ikut bekerja kan, otomatis juga mendapatkan penghasilan juga gitu ya. Jadi kami mengharap dari Sobat Sportif semua untuk membantu mereka dengan membantu memasarkan produk-produk mereka, juga menciptakan lapangan pekerjaan di daerah mereka. Setuju. Begitu ya Pak ya? Mungkin produk yang lain. Nah yang selanjutnya nih ada pakaian-pakaian nih ya Mas Haryanto ya. Nggak ngerti nih, coba dijelaskan Mbak Lia. Kita mulai dari pakaian produk ini sport. Jadi sport ya? Ya, jadi singlet yang dipakai yoga. Apa sih bedanya? Kayaknya sama aja ya kalau dilihat ya. Sama kayaknya singlet begini biasa, bisa dipakai di mana aja gitu. Ternyata ini ada bedanya Pak. Oh gitu. Jadi ini adalah bahan dari katun organik. Baik. Nah, bahannya adalah organik. Apa sih bedanya organik dengan kain-kain biasa? Kalau kain-kain biasa dia ketika sudah tidak terpakai atau sudah robek atau sudah menjadi perca kain atau sudah menjadi barangnya dibuang, itu tidak bisa berbaur dengan alam, tidak bisa berbaur dengan tanah. Nah, ketika memakai bahan yang katun organik ataupun organik, karena organik macam-macam, itu bahan ini akan bisa berbaur dengan tanah, dengan alam. Itu kita bicara tentang eco-friendly Pak. Nah, beda lagi Pak ya. Jadi ternyata baju olahraga pun ada bernuansa lingkungan. Nah,
Ini kebetulan brand ini kita bawa sampai UK, sampai Inggris. Oh, Dengan merek luar ini. biasa. Merek ini Ya. kalau ada yang tahu di Inggris, Sundari. iya. Merek ini ada di UK. Oke. Nah, ini diekspor sampai di UK. Oke. Jadi sobat sportif yang mungkin kaula muda yang baru Iya. belajar untuk menjadi wirausaha, sedikit apa namanya masukan bahwa kalau membuat produk, sebuah produk harus mempunyai daya unggul, mempunyai Ingat. unggulannya apa. Ya. Jadi jangan membuat copy paste apa yang sekarang lagi ngetren dibuat juga. Nah itu rata-rata para generasi muda tuh yang salah melangkah Ya. pertama kalinya. Jadi harus lihat target marketnya kemana dulu, jangan yang mencari target kompetitornya banyak. Jadi harus membuat sesuatu yang berbeda. Kreatif tapi inovatif. Betul. Berarti ini kalau sobat sportif dan sobat Kora itu mencari tag Sundari itu pasti produknya Indonesia tuh ya. Produknya Indonesia, Nah, produk jangan lupa made in Bali. brand Iya. Indonesia. Ini kan satu contoh dari Iya. Dari sekian. dari sekian produk-produk Iya. yang dihasilkan dari bahan baku yang organik Iya. tadi. Betul. Ya, kembali lagi itu artinya kita bertujuan untuk menjaga lingkungan. Betul. Mungkin sobat sportif juga bisa memberikan inspirasi buat sobat sportif. Iya. Iya. Saja. Mungkin ada pertanyaan, mungkin teman-teman ada yang bertanya apa sih yang membedakan bagaimana kita melihat itu organik atau tidak? Iya. Nah, sebenarnya mudah hanya dari tag di samping, biasanya ada label, ada made in Indonesia, Oh. 100% cotton dan lain-lain. Dan kemudian biasanya ini karena belum dijahit ya, Iya. di sini ada Ada. label GOTS namanya, Oke. adalah Global Organic Textile Standard. Nah itu sudah sertifikasi. Sertifikasi. Jadi kalau ternyata baju aja ada ciri-ciri khusus ya. Betul. Ada ciri-ciri khusus. Artinya dia berbahan organik, dia disertifikasi. Udah gitu penggunanya juga ganda gitu. Tadi apa disebutkan tuh tidak hanya untuk olahraga saja gitu kan? Ini dipakai jalan-jalan Fungsinya juga keren. Pak. ganda, iya betul. Dipakai yoga, dipakai Betul. jogging. Nah, keren. Selanjutnya Mbak Lia yang mana lagi tuh? Dan kemudian yang kedua kita ada jaket sportif. Oke. Nah, jaket dipakai jogging. Mm-mm. Nah ini bahannya dari mikro yang anti droplet, jadi dipakai ringan juga, ringan banget. Oke. Droplet. Anti droplet. Artinya Jadi dia anti apa Pak? Percikan air. Oh. Jadi kalau dipakai jogging juga masih enak. Iya iya. Karena iya. masih ada pori-pori. jadi kalau saya dengan kata-kata droplet kan bersin-bersin kan. Karena pada saat bersin dia tidak akan nempel ya. Gitu ya. Kayaknya Langsung sekaligus- menolak ke langsung luar menolak. gitu sekaligus ya. anti covid kayaknya deh. Jadi Aman dari Covid. Ini artinya kalau kayak itu tuh seperti daun talas itu Pak. Ya, betul. Jadi kan licin. Airnya di atas Betul. gitu Pak. Iya iya iya. Dengan kualitas ekspor juga. Jadi Ekspor, semua barang-barang produk UKM ini made in Indonesia, Indonesia, ya. Jadi produk iya. lokal semua. Iya. Ini semua yang dipajang di stand Kemenpora ada produk unggulan semua. Tidak ada Dan yang produk tidak unggulan. asli Indonesia semua, Asli tidak ada Indonesia, yang luar ya. betul. Iya iya. Oke. Kira-kira itu, dan ada lagi bahan seperti ini. Ini adalah kaos, Iya. kaos ring ini yang Oh. dipakai untuk ibu-ibu dan para gadis-gadis. Gadis-gadis. Dan keren tuh, warnanya ngejreng dan warnanya cantik. Ini setelannya yang ini bukan beda ya? Beda lagi Oke. Pak. Ini khusus legging, jadi Oh. bahannya stretch Iya, iya, dan iya. sangat nyaman digunakan, dipakai. Iya. Kalau ini adalah satu set, jadi atasan dan bawahan. Kalau ini keunggulannya atau ininya gimana? Bahannya masih bahan yang organik juga. Bukan Pak, ini keunggulan dari jahitan. Oh. Iya. Jahitan dan bahan ya barangkali ya. Ya, kualitasnya sudah ekspor karena Oke. jahitannya sudah kualitas. Oh. Nah, ini yang satu set. itulah. Jadi kita sebenarnya harus bangga dengan produk Indonesia yang ternyata dijual juga di sana, digunakan oleh Orang-orang luar negeri. orang-orang luar negeri. Dan ternyata tidak kalah. Jadi artinya Betul. bisa saja. Karena memang kadang-kadang juga kita juga kurang informasi Pak. Betul. Terus terang aja. Ya. Kita boleh, kok mereknya Sundari ya gitu Ya. kan. Jadi ternyata itu produk ekspor loh. Betul. Malah kalau kita ketemu dengan orang UK, dia nyari produk Sundari, saya bilang nggak tahu mungkin. Itulah dengan program Sport Industry Exhibition inilah yang kemudian Kemenpora mempunyai inisiasi untuk kemudian mempromosikan produk-produk
brand lokal Indonesia, padahal ini juga sudah ke luar negeri gitu ya, yang kemudian masyarakat Indonesia sendiri banyak yang belum tahu. Jadi sekali lagi Sundari ya, Sundari adalah produk lokal Indonesia, terutama dari Bali yang kemudian sudah diekspor ke berbagai wilayah di negara luar gitu ya. Terakhir mungkin barangkali ada motivasi atau barangkali karena Mbak Lia ini bagian dari pembina UMKM di Bali gitu ya, mungkin strategi-strategi yang tadi sampaikan Pak Rianto, jadi tidak hanya memproduksi saja tapi bagaimana manajemen promosi pemasarannya seperti apa yang kemudian jangkauan si masyarakat akan membeli melalui apa, mungkin lebih detail lagi akan disilahkan oleh Mbak Lia. Sebelumnya mohon maaf Pak, Ya. tadi ada ralat sedikit bahwa Sundari itu adalah label dari tamu, label customernya. Oke. Ya, bukan label Bukan pembuat. dari Indonesia Ya, malah ya. jadi kalau Label membuat dari Indonesia. kalau membuat produk ini kadang-kadang tergantung permintaan customer. Ya. Apakah boleh mereka menggunakan labelnya mereka? Oke. Dan kita biasanya tidak masalah Ya. dengan. Jadi Sundari itu adalah merek tamunya. Ya, artinya tetap Merek tamu ini itu berarti dari luar negeri ya. ya, Ya, artinya label tamu. yang memproduksi bahan dan penjahitan pun Dari sini. Dari Ya, Indonesia. dari Indonesia. Ini nama perusahaannya PT House Creator Indonesia ya, yang jangan memproduksi. lupa. Oke. Jadi Nanti PT nomornya disampaikan. Iya. seperti apa tadi, Pak? PT House Creator Oke. Indonesia. Iya, iya, iya. Oh, saya pikir malah Sundari, kan Sundari itu nama Indonesia. Kelihatan Iya, betul, Itu di betul. Inggris populer banget tuh, Pak. Malah orang Inggris yang ngasih. Iya. Iya. brandnya Ide itu brand itu ya. Iya. Malah sebenarnya mungkin tidak dibaca Sundari Pak. Sundari. Sandai, Iya. betul, betul. Betul banget. Dan yang memproduksi bagian baju olahraga, Iya. legging dan baju satu set ini tadi Iya. namanya labelnya adalah Bro Sister. Bro Sister Iya. dari Bali. Dari Bali juga. Ya. Oke. Silakan Pak Syariato. Nah, mungkin Mbak Lia sebagai koordinator UMKM dan juga banyak berpengalaman Iya. kan berhubungan dengan UMKM, cara memasarkan, termasuk mendampingi, bisa pakai Iya. pendamping. Unggulan yang mereka butuh banget, apalagi yang dari produk-produk yang kreatif. Iya. Jadi ayo maju, mari kita bawa nama Indonesia sampai di kancah internasional. Jangan lupa kita kembali ke alam. Jadi pergunakan, kemudian gali sumber daya alam di mana sobat-sobat berada, dijadikan peluang bisnis, dan kita bawa nama Indonesia semakin luas, semakin internasional bersama Kemenpora RI. Terima kasih. Ya, memang dari awal tadi kita bicara bahwa ya sebenarnya kita punya produk-produk Indonesia yang bisa bersaing di luar, dan ternyata tangan-tangan manusia Indonesia nih ternyata terampil semua. Betul. Buktinya itu tadi, semua barang yang di sini tuh kualitas ekspor. Jadi artinya mereka sudah memahami loh, karena namanya ekspor itu biasanya kita sudah memenuhi aturan dan ketentuan yang diharuskan dari pembeli di luar, seperti itu. Jadi artinya kita sudah sesuai standar, istilahnya standar internasional kan, dan ternyata itu adalah produk Indonesia. Jadi artinya produk Indonesia, siapa lagi yang harus kita, siapa lagi yang harus mengkonsumsi, siapa lagi yang harus mempertahankan. Termasuk itu tadi, kita harus mempertahankan alam juga, kita memanfaatkan limbah, memanfaatkan, jadi artinya tidak ada sampah di sini gitu. Iya. Dan artinya ujung-ujungnya apa? Cuan. Betul. Kalau punya cuan biasanya sehat kan? Walaupun tidak sering olahraga, bukan gitu Pak? Ya, betul. Otomatis menjadi sehat ya. Ya. Oke, terima kasih Pak Paman, terima kasih Ya. Mbak Lia. Sama-sama, Jadi, Pak. Sobat Sportif, kita akan jeda sebentar sebelum kita melanjutkan memperkenalkan produk-produk dalam negeri lainnya. Salam olahraga. Salam olahraga.